Yuk, sebelum saya lanjutkan perbincangan bersama Ibu Henry Saparini, pendiri dan ekonom Core Indonesia, ada beberapa data yang sudah kami siapkan, diantaranya adalah mengenai tren utang luar negeri Indonesia dalam 5 bulan terakhir dalam satuan miliar dolar Amerika. Di Desember 417,7 miliar US dollar, di Januari 2021 421,2 miliar US dollar, di Februari 422,5 miliar US dollar, kemudian di Maret menurun ke angka 415,6 miliar US dollar, dan di April 2021 ada di angka 417,9 miliar US dollar. Kami kompilasi datanya dari Bank Indonesia di tanggal 15 Juni 2021. Dan berikutnya adalah data mengenai komposisi utang pemerintah per Mei tahun 2021. SBN domestik sebesar 4.353,56 triliun rupiah, kemudian SBN falas 1.226,45 triliun rupiah, pinjaman luar negeri 825,81 triliun rupiah, dan pinjaman dalam negeri 12,32 triliun rupiah. Dan berikutnya adalah mengenai rasio utang terhadap PDB di setiap era kepresidenan Republik Indonesia. Presiden Joko Widodo rasio utang terhadap PDB sebanyak 40,49%, Presiden SBY 24,7%, Presiden Megawati 56,5%. Rasio utangnya terhadap PDB. Kemudian di era Presiden Gus Dur 77,2% terhadap PDB, kemudian B.J. Habibie 85,4% terhadap PDB, dan di Presiden Soeharto rasio utang terhadap PDB sebanyak 57,7%. Sebelum saya bahas data-data ini, saya akan lanjutkan bahasan saya tadi sebelum jeda dengan Bu Henry Saparini. Peningkatan utang yang begitu signifikan, seberapa besar itu kemudian mendekatkan kita kepada risiko terjadinya krisis ekonomi, Bu Henry? Baik, kalau kita bicara secara teori ya, definisi dari krisis, dari resesi, itu kan kalau ekonomi atau pertumbuhan ekonomi terus menurun, atau terjadi pertumbuhan negatif selama beberapa periode. Dan menurut saya ya itu wajar pada saat kita memang menghadapi pandemi seperti saat ini gitu. Bahwa kita ini kemudian akan mengalami kondisi ekonomi yang sulit, itu kalau dengan definisi tadi kita akan tumbuhnya negatif, belum mau kembali gitu, ya. Tetapi kalau kita bicara tentang hutang, itu kita bicara tentang struktur tidak hanya jangka pendek. Karena bisa jadi kita bisa recover itu dalam waktu cepat dengan memberdayakan seluruh sumber-sumber pertumbuhan ekonominya tadi gitu. Nah, jadi kalau kita bicara tentang krisis ekonomi sebagaimana yang kita hadapi krisis di 1998 atau krisis di 2008 gitulah ya, di global gitu, saya rasa kalau bagi Indonesia, karena ekonomi kita tadi 80% itu sebenarnya ditopang oleh ekonomi domestik, kita semestinya punya kekuatan, ya. Kecuali memang ada kemudian tumpangan dari isu yang lain, misalnya politik. Kalau kemudian ada ketidakstabilan dari sisi kondisi sosial politik, maka itu akan mungkin terjadi. Ya, karena kondisi lagi-lagi struktur ekonomi dan struktur sosial kita yang seperti sekarang ini, atau ada faktor eksternal ya yang itu kemudian mengguncang kita, misalnya tiba-tiba ada tapering off atau larinya dana-dana kita keluar secara tiba-tiba, maka itu akan menimbulkan krisis gitu atau pesimisme yang luar biasa terhadap ekonomi kita. Tetapi selama itu tidak terjadi, maka sebenarnya kalau misalnya pemerintah sekarang ini menaikkan sampai dengan 40% utangnya gitu, tidak kemudian terjadi krisis yang seperti kita bayangkan. Tetapi kita bicara tentang kesehatan dan fundamental ekonomi kita gitu. Jadi kita kan tidak hanya sekedar menghindar dari krisis, tetapi kita lagi-lagi kita bicara jangka menengah panjang karena kita bicara sebuah bangsa gitu. Baik. Itu Mas Yuki. Bicara mengenai strategi antisipatif, jika memang kemungkinan itu ada, tentu saja mempertimbangkan faktor-faktor tadi, Bu Henry. Sudahkah kita mengantisipasi dengan berbagai kebijakan agar kemudian peningkatan utang ini tidak berujung kepada kemungkinan terjadinya krisis ekonomi? Yang pertama kalau saya, jangan terlalu mudah untuk melebarkan defisit, Mas.
kecuali sudah ada upaya-upaya untuk tadi menyiapkan dari mana pembiayaan utang itu akan dilakukan. Kemudian kita juga sudah punya strategi untuk mendorong ekspor. Apakah kita sudah melihat ada upaya mendorong ekspor sebagaimana yang dilakukan negara-negara lain di kala pandemi? Kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Vietnam, pemerintahnya yang muter kemana-mana menawarkan apa yang bisa diproduksi oleh mereka, ya, sehingga ekonomi dalam negeri prokesnya akan diperlonggar untuk produk-produk yang bisa diekspor. Artinya pemerintahnya itu betul-betul hands on untuk mendorong ekspornya itu. Nah, apakah kita ini sudah melakukan itu? Karena ekspor yang kemarin itu membaik, itu hanya karena permintaan global naik, ya, karena membaiknya China, Amerika, Jepang gitu, dan juga kenaikan harga komoditas di kala pandemi ini. Tapi kita belum bisa ada atau belum memiliki matriks untuk mendorong ekspor untuk keluar dari komoditas primer. Baik. Padahal itu juga banyak. Nah, jadi kalau itu belum dilakukan, ya menurut saya kita bukan takut terhadap krisis, tapi kita takut kita tidak bisa menyelesaikan permasalahan yang makin berat. Gitu. Kalau kita akan sangat berat tahun ini, tahun depan, iya. Tetapi itu juga dialami oleh semuanya, dan bagi saya pertumbuhan positif negatif itu nggak masalah. Yang penting sumbernya itu dari mana. Kalau itu menggerakkan ekonomi dalam negeri, itu akan luar biasa. Baik. Gitu. Terkait dengan analisa beberapa ekonomi yang menyampaikan ada kemungkinan utang Indonesia bisa mencapai 10.000 triliun rupiah. Dan jika kemudian itu terjadi, resiko apa yang kemudian akan Indonesia hadapi, Bu Henry? Saya sangat berharap karena pemerintah itu bisa melebarkan defisit itu hanya sampai tahun depan, ya. Tidak akan melakukan pembiayaan APBN dengan meningkatkan utang dengan sangat luar biasa. Itu saya rasa itu yang harus kita ingatkan semua, Mas, termasuk kepada DPR gitu, untuk mendorong agar tidak dilakukan itu tadi. Nah, apa yang harus dilakukan kalau itu terjadi? Ya, kalau itu terjadi, ya tentu habis itu kita akan cari solusi kan. Tetapi kan kenapa kita harus memaksakan tadi? Kalau sebenarnya kalau kita memiliki ratusan triliun sebenarnya yang bisa menjadi captive market bagi produk-produk dalam negeri, itu kan sudah luar biasa. Ya, kalau paket sembako itu isinya adalah produk-produk UKM dari Sabang sampai Merauke, diperbolehkan variasinya itu menurut local wisdomnya, local kompetensinya atau kekayaan lokalnya, itu kan sudah akan menggerakkan ribuan. Jadi masyarakat itu atau konsumsi masyarakat yang sekarang ini hanya didorong atau lebih banyak didorong oleh 40% masyarakat bawah, dan itu pun dengan menggunakan APBN, itu bisa didorong lagi tambahan spending mereka dengan adanya peningkatan pendapatan mereka. Gitu. Nah, jadi upaya-upaya itu harus dilakukan karena saya melihat saat ini belum. Baik. Ya, belum dilakukan upaya-upaya itu. Ya, jadi kalau misalnya Menko Perekonomian membuat list 100 produk impor yang bisa diproduksi dalam negeri, kemudian kita akan bantu secara luar biasa, ya, dari sisi marketnya akan dibeli, kemudian dimudahkan untuk bisa diserap di industri dalam negeri, dikasihkan fiskal, itu akan bisa kok, Mas. Ya. Tapi ini tidak dilihat sebagai opsi yang diambil oleh pemerintah karena memang memerlukan waktu yang lama. Tapi kemudian untuk bisa mendatangkan utang, ini waktunya sebentar aja gitu ya, seperti menyalakan stop kontak. Mungkin, dan tentu saja bicara mengenai urgensinya juga, kondisi sekarang ya memang memerlukan pendanaan yang besar, Bu Henry. Mungkin Anda bisa menyampaikan analisa Anda terkait hal ini. Ini ya, Mas, ya, saya kebetulan juga diskusi dengan beberapa teman yang sekarang menjadi duta besar di berbagai negara, ya, dan saya belajar banyak bahwa ternyata banyak negara itu tidak memberikan stimulus finansial yang sangat besar sehingga membebani APBN mereka. Tapi yang besar-besaran adalah stimulus kebijakan. Seperti tadi saya berikan contoh misalnya di Vietnam. Pemerintahnya itu memberikan kemudahan untuk melakukan ekspor, untuk
sesuatu yang intinya adalah bisa menggerakkan industri. Demikian juga negara lain yang dari sektor jasa. Misalnya kita lihat Turki, itu kan dari pariwisata. Pemerintahnya itu betul-betul sangat aktif untuk memasarkan turisme mereka. Dan kemudian membangun rumah sakit khusus COVID bagi wisatawan. Nah, jadi ini kan juga stimulus dan strategi untuk pemulihan ekonomi, tapi tidak hanya dengan mengalokasikan finansial yang kemudian akan memberatkan kita, karena kita memang tidak dalam kondisi longgar gitu. Jadi kalau mau diterima ya bisa diterima, karena tadi itu undang-undang memang sudah dirubah oleh pemerintahan Jokowi di tahun 2020 sehingga memungkinkan sampai di atas 3%. DPR juga sudah menyetujui, jadi kalau secara aturan memang boleh, tetapi kan kita tidak mau meninggalkan satu masalah yang tidak mudah untuk kita selesaikan. Baik. Dan tidak mau menghilangkan kesempatan kita untuk membangkitkan ekonomi domestik dalam kondisi seperti sekarang. Oke, seperti Anda tadi sampaikan, undang-undang memperbolehkan defisit Indonesia di atas 3% sampai dengan tahun 2022. 2023 harus di angka 3% lagi. Secara fundamental mungkin atau tidak ada perbaikan yang dilakukan menuju ke situ begitu ya. Kita akan bahas usai jeda berikut ini, Bu Henry, dan bisa usai